Sungguh gak bisa dan bahkan tidak mengendaki bagaimana sakit dan perih pada saat sakaratul maut datang menjemput kamu. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan menemui ajal. Itulah ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikan sekali, Mas Bro, menakutkan sekali, Mas Bro. Tapi tidak bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang muncul pertanyaan, apakah kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa? Seandainya jawabannya iya, maka beruntunglah kita semua. Tapi seandainya tidak, maka azab sakaratul maut sudah menanti kita semua. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu untuk menahan perih dan sakitnya. Ketika malaikat mencabut, menarik roh seseorang mulai dari ujung kaki sampai ke kepala, bagi mereka yang tidak beriman, roh itu dicabut begitu kasar. Tapi bagi yang beriman, seperti digigit semut. Satu contoh yang konkret yang pernah terjadi di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini terjadi pada diri Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak berpulang ke rahmatullah. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawa Nabi kita. Dan ketika malaikat hendak mencabut roh dari jasad, dari tubuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba malaikat terdiam sebentar dan kemudian berpaling dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang terjadi? Nabi bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa kamu berpaling? Lakukanlah, laksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut rohku. Apakah kamu jijik melihat aku, wahai malaikat?" "Oh tidak, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin aku jijik melihat kesayangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mungkin, wahai Nabi. Tapi aku tidak sanggup melihat, aku tidak sanggup menyaksikan ketika rohmu pergi dari jasadmu." Subhanallah. Ini menggambarkan bagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang tidak mempunyai dosa, yang sudah dijamin masuk surga, dan dia akan menyelamatkan umatnya nanti di yaumil akhir. Tapi pada saat dicabut tersebut, keringat dingin bercucuran dari tubuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit sakit, ada sedikit rasa seperti digigit semut. Nah, Mas Bro,
Bayangkan saja seorang nabi yang tidak mempunyai dosa sama sekali dan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih merasakan kesakitan, keringat yang bercucuran. Nah, lantas bagaimana dengan kita-kita manusia yang sudah bergelimang dosa? Subhanallah, walau alam bisawab. Saya tidak bisa membayangkan, bro. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya siksaan sakaratul maut tersebut. Nah, dari itu teman-teman semuanya, cobalah introspeksi diri kita sendiri. Sadarlah bahwa kematian itu bukan hanya sekedar roh yang lepas dari tubuh, tapi proses yang cukup panjang dan sangat perih sekali. Memang kalau kita belum merasakannya, manusia itu tidak akan menyadari atau bahkan mencemoohkannya. Itu nantilah kata mereka. Bagaimana nanti saja, subhanallah. Janji Allah adalah janji yang tidak pernah meleset. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji tersebut hanyalah manusia. Nah, Mas Bro semuanya, sebelum nyawa kita dicabut, sebelum nyawa kita lepas dari jasad kita, dan kapan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Itu merupakan rahasia dari Allah. Kita siapkan saja diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Karena seperti yang saya katakan di awal informasi ini, bahwa setiap manusia yang bernyawa pasti akan menemui kematian, pasti akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Nah, oke Mas Bro semuanya, mungkin sampai di sini dulu informasi ini. KBRI channel tidak bermaksud menakut-nakuti, tapi boleh dibuka hadis atau Al-Quran, ya, kebenaran daripada perjalanan sakaratul maut tersebut. Nah, sebelum kita tutup informasi ini, jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.